3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bapak semua? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bertemu lagi untuk belajar. Hari apa sekarang? Hari Rabu. Tanggal berapa? 13. Iya. Bulan ya. Jadi kita tidak terasa lagi sudah berada di akhir tahun. Sudah berada di akhir tahun. Kepada ketua kelas, coba disiapkan dulu, baca doa dulu untuk memulai proses PPN. Silakan. Dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran, saya mau atur dulu, siapa-siapa yang hadir dan tidak hadir. Jadi proses namanya tolong di sini hadir Pak ya. Oke. Ripal, Hadir Pak. Dika, Hadir Pak. Agus, Jurmi, Hadir Pak. Ismaya, Aslam, Hadir. Mari, Diana, Sapri, Krisna, Dewi, Prabaintang, Lina, Saminia, Yayu, Rika, Amelia, Nasrul, Hadir. Zainab, Suci, Asur Anas, Irsan, Kinaria. Oke, alhamdulillah. Jadi semuanya hadir, semuanya ya. Jadi tidak ada yang alpa atau yang sakit. Oke. Oke. Sekarang sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, jadi kita akan masuki materi klasifikasi makhluk hidup. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Oke. Ada yang pernah dengar apa itu dengan klasifikasi? Apa? Ada apa? Pengelompokan. Apa lagi? Apa lagi selain itu? Klasifikasi. Satuan. Apa lagi? Ya. Apa? Susunan. Apa itu kita klasifikasikan itu makhluk hidup? Supaya bagaimana? Bagaimana? Supaya mengetahui ciri-ciri. Supaya mengetahui ciri-ciri. Apalagi? Apalagi selain mengetahui ciri-ciri? Jadi untuk apa itu kita mau mengklasifikasikan itu makhluk hidup? Supaya apa? Tadi sudah teman-teman mengatakan untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selain itu apa lagi? Mengetahui bentuk. Mengetahui bentuk. Oke, apa lagi?
ketika sudah ditanya, satu mengetahui ciri-cirinya, kedua mengetahui bentuknya, apalagi mengetahui kemampuan bergerak. Ada lagi mengetahui kemampuan bergerak. Ada lagi selain itu? Ada lagi? Jadi tujuan kita mengklasifikasi makhluk hidup adalah supaya kita mengetahui susunannya itu bagaimana, kelompoknya itu bagaimana. Misalnya kalau tumbuhan itu dikelompokkan di mana, hewan itu dikelompokkan di mana. Itu supaya kita mengetahui di situ di kelompoknya itu supaya terperinci. Bisa juga kita membedakan yang mana makhluk hidup, yang mana juga makhluk tidak hidup, benda mati. Jadi kita bisa membedakan, kalau makhluk hidup itu ciri-cirinya begini, kalau benda mati ciri-cirinya seperti ini. Yaitu yang kita pemantik ya. Apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Kira-kira apa yang membedakan itu antara makhluk hidup dengan benda mati? Kira-kira apa yang membedakan? Apakah cara berkembang biaknya? Apakah habitatnya? Atau bagaimana? Itu. Yang kedua, mengapa makhluk hidup harus diklasifikasikan dalam kelompok tertentu? Kenapa itu harus dikelompokkan tertentu? Yang ketiga, bagaimana makhluk hidup dikelompokkan? Itu semua yang akan kita mau itu untuk menemukan titik masalahnya itu di mana? Ide klasifikasi makhluk hidup. Contoh, ada di sini video, bisa disimak ya. Kalau diperhatikan videonya di sini, klasifikasi makhluk hidup. Tuh, boleh dia perhatikan ya. Ini itu gabungan ya. Kuncinya makhluk hidup jalur klasifikasi. Tuh, perhatikan itu. Itu dicatat ya. Itu benda mati apa? Itu ada apa? Batu ya. Itu tumbuhan.
golongkanlah mana yang termasuk ke dalam makhluk hidup atau bencana hidup. Oke, cara kita sudah ya. Sudah? Sudah catat yang mana benda mati, yang mana makhluk hidup. Oke. Itu kalau semut masuk benda makhluk hidup. Itu putri malu tumbuhan, ya, kesan putri malu. Itu masuk benda apa? Benda, itu benda mati ya. Jadi di situ ada dua makhluk hidup dan dua benda mati. Bergerak, itu kalau mau hidup. Tumbuhan apa namanya tuh? Putri malu. Ini ada tunggu di halaman sekolah. Yang kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Kalian amati gambar pertambahan. Mula-mula biji, kemudian akan muncul akarnya sedikit, kemudian lama-lama akarnya semakin panjang, muncul daun dan jadilah tanah baru. Untuk hewan ini, hewan yang bertelur ya, mulai dari telur menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Nah, manusia juga akan sesuai mulai dari bayi, kemudian jadi anak-anak, menjadi remaja, jadi dewasa dan menjadi tua. Nah, itu adalah tumbuh dan berkembang. Karakteristik makhluk hidup selanjutnya yaitu mengambil dan membunuh. Contohnya adalah burung kecil ini. Bentuk burung akan bertelur dan menyerami telur itu sampai telurnya menetas. Perkembang biakan hewan selanjutnya yaitu dengan vivipan atau beranak. Ini beberapa contoh hewan yang berkembang dengan beranak. Cara reproduksi yang ketiga yaitu bertelur beranak atau ovovivipan. Ini lebih lanjut akan dibahas di tingkatan kelas selanjutnya. Klasifikasi makhluk hidup. Jadi sama saya dulu. Tadi dalam video itu sudah dilihatkan bahwa ada dua macam ya makhluk hidup dan apa lagi satu? Benda mati. Tadi video itu ada yang bisa menyebutkan kalau makhluk hidup yang mana tadi itu di videonya tadi? Putri malu. Tumbuhan putri. Malu. Apa lagi? Semut. Semut. Jadi ada dua, di semut dan dua putri malu. Kalau benda mati, yang mana tadi? Batu. Batu. Apa lagi? Tanah. Itu tadi. Jadi kita sudah membedakan. Oh, yang mana makhluk hidup, yang mana yang benda mati. Ini seperti apa? Oke. Jadi sebentar saya mau kasih tugas LKPD-nya. Jadi masing-masing kelompok nama kelompoknya dengan dan nama-nama anggotanya. Oke, silakan dilihat dulu apa perintah yang ada di LKPD itu. Nah, setelah itu baru dikerjakan. Saling berdiskusi antara satu dengan temannya. Ya, silakan. Jadi kalau ada yang tidak tahu silakan bertanya. Apanya? Iya.
Iya, iya, ya. Jadi ini ditulis. Catat ciri-cirinya. Satu, dua. Iya. Iya. Ya kalau misalnya makhluk hidup ciri-cirinya bagaimana? Keterangannya misalnya di sini makhluk hidup benda mati. Iya. Kenapa? Mati setidaknya Pak. Mana? Sini tulis. Catat ada ciri-ciri yang kalian amati dan bukan dan yang mati. Ilustrasi pada tabel berikut. Nah, kalau punya ikan itu ciri-cirinya apa? Nah, kalau meja itu ciri-cirinya apa? Nah. Oke. Jadi kalau saya katakan sini, oh benda mati ini makhluk hidup. Iya, iya. Saya kalau ciri ikan bagaimana? 1, 2, 3. Kalau punya meja 1, 2, 3. Di sini keterangannya apa? Apakah dia makhluk hidup? Ada. Oke. Ada lagi yang kelompok lagi? Siapa yang? Setelah itu bandingkan bandingkan komprominya bagaimana. Kota data yang hidup dan hidup. Baru hidup. Kenapa? Yang mana? Iya. Misalnya ciri-ciri kan apa? Satu buat isinya. Ciri-ciri meja itu bagaimana? Terus keterangannya apa? Terus kelompok 2 gimana? Ingat ya. Tadi sudah cerita setelah kalau ciri ikan bisa lihat ikan loh. Kalau ikan bagaimana? Kalau ikan bersisik, mempunyai insang, punya insang, apalagi punya ekor, punya sirip. Ini ciri-cirinya. Sini punya bersisik, punya ekor, punya sirip. Kalau meja apa? Terbuat dari apa? Kayu, papan, itu. Balon. Terus kelompok ini mana? Ya sudah tadi, misalnya bersisik. Oke, selain bersisik apa lagi? Dia punya ikan, ikan sirip. Sirip. Apalagi punya ekor. Kalau meja itu bagaimana? Meja itu punya kaki, terbuat dari mangkok, papan. Satu rem tulis. Punya ekor. Ya. Punya ekor. Punya insang, lagi punya sirip. Sisik, itu bersisik itu. Macam aja. Insang. Apa kalau siang? Kalau siang
Kepala sampai sudah? Sebentar naik di depan kelas dibacakan hasil kerjanya masing-masing. Jadi kelompok yang lain menanggapi hasil kerjanya. Lagi. Maksudnya kedua gimana? Ya, saling berdiskusi. Saling berdiskusi sama contoh saja. Terus yang bisa aja. Yang kedua misalnya punya sirip. Oh, sirip. Kita lagi. Berarti dia masuk benda termasuk hidup. Kalau misalnya terbuat dari papan atau kayu, berarti dia masuk benda mati. Sudah, bagaimana mau kelima? Dan benda di lingkungan sekolah dengan memperhatikan sesuatu yang sudah kamu oleh pada dalam bersedia yang pertama. Jadi lakukan pengamatan terhadap peristiwa di lingkungan sekolah. Apa yang biasa kamu lihat di lingkungan sekolah selain benda tadi ikan dengan meja. Apa yang lihat? Bisa kalau gitu apa bisa penamaan apa lagi? Selain penamaan apa lagi? Misalnya kambing, apakah ayam? Ya, jadi Anda berada di lingkungan sekolah. Selain ini, harus hidup apalagi yang sekalian lihat di lingkungan sekolah. Selain itu tadi ikan, misalnya sapi, ayam, kambing. Selain itu apa yang iya, misalnya sini. Yang mana setelah selesai ini dibuatlah kesimpulan, mengenai hasil pengamatan mengenai dan ciri-ciri manusia. Yang sebenarnya itu bagaimana? Ya bisa makhluk hidup, tapi harus ada makhluk hidup juga. Akan sudah itu dikasih kesimpulan. Bagaimana selesai? Namanya ini beda. Misalnya apa nih? Batu. Ayo kita coba. Ini dua nomor. Ya, setelah itu buatlah kesimpulannya. Silakan. Memiliki bentuk yang unik. Ciri meja belajar. Meja memiliki sudut. Tidak bisa bergerak. Tidak membutuhkan udara dan air. Ikan termasuk makhluk hidup. Bisa berkembang biak. Meja termasuk benda mati. Tidak bisa berkembang biak. Terus? Coba perhatikan teman tadi. Teman sudah memperhatikan hasil kerjanya di kelompok 1. Apakah hasil kerjanya itu dengan kelompok lain sama atau berbeda? Kalau misalnya sama, artinya kalau berbeda, kira-kira apa yang berbeda di antara jawaban kelompok 1 dengan kelompok yang lain? Ada yang berbeda dengan jawabannya? Atau sama semua? Beda. Ada yang berbeda? Jadi kelompok 5, kira-kira apa yang membedakan antara jawaban kalian dengan kelompok 1? Kelompok
kelompok 5. Bagaimana? Misal jika terdapat dengan apa? Oke, kelompok 2 gimana? Apakah sama dengan hasil yang kelompok 1 dengan kelompok 2? Sama atau berbeda? Hah? Sama atau berbeda? Berbeda. Kalau berbeda apa yang berbeda? Coba dibacakan. Apanya? Saya sudah ciri-cirinya manusia ikan atau media itu beda. Itu tidak ada. Berarti sama. Apa lagi yang membedakannya? Bergerak. Dengan kelompok 1 gimana? Berbeda? Berbeda. Oke, ada lagi? Punya insan dan sirik. Gimana kelompok 1? Berbeda. Ada lagi? Ciri-ciri meja. Dibuat dari balok. Kelompok 1? Beda. Mempunyai kaki. Apa lagi? Mempunyai kaki terbuat dari balok. Itu sudah termasuk perbedaan. Dan antara kelompok 1. Kelompok 4 gimana? Sama atau gimana? Jadi berbeda? Sama? Sama? Air ikan bergerak dengan berenang. 3 ikan mempunyai sisik dan ekor dan insan. Ya. Ciri-ciri meja belajar. Tidak bergerak tanpa didorong. Ya. Tidak berkembang biak. Ya. Tidak bernapas. Ya. Mempunyai rasa. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya? Belum juga. Oke. Bagaimana hasil kerjaan temannya? Kelompok 4. Hampir sama tadi ya? Dengan jawaban siang. Oke, silakan. Kelompok hasil kerjaan kelompok 5. Apakah kerjaan yang dikerjakan hampir sama dengan kalian hari laporkan ya? Ya. Oke. Silakan. Yang pertama. Yang pertama untuk mengetahui ciri-ciri terus semangat. Oke, jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Jadi ada lagi pertemuan berikutnya minggu depan lagi untuk kita lanjut di materi yang lain. Dan akhir kata